saya Adit, posisi di drum. Kan Gutural Disease lagi buat album nih. Kira-kira apa sih persiapannya buat recording? Kalau buat persiapan ya yang jelas latihan sama dengerin terus materi yang akan di track buat album, sama latihan sih yang pastinya mah. Kira-kira pakai ukuran timbal berapa aja nih Adit? Tidak sampai berapa? Karena kalau simpal saya pakai crash 16 1, crash 18 1, sama China ukuran 19, flash ukuran 12 1, hi-hat 14, right 20. Kalau untuk kendala nih, kira-kira apa aja sih kendalanya yang udah dialami pas buat ini? Lihat materi Anunya. bawaan lah, soalnya kan baru gitu kan, album baru, terus materinya juga lumayan banyak yang barunya, yang ngapalinnya sih yang PR. Album pertama ya? Iya. Kalau kemarin kan cuma 2 lagu 4 lagu. Lagi Kalau untuk lagu, kira-kira lagu mana nih yang paling tinggi tingkat kesulitannya? Tingkat kesulitan ya relatif sih ya, beda-beda gitu. Ya yang paling lumayan agak susah gitu, menurut saya ada di Altar sih. Dalam album ini apa sih yang ditonjolkan dalam permainan drumnya? Kayak misalkan blast beatnya dimanain atau gimana kayak? Kalau album ini dari pola patternnya sih, kalau untuk EP kemarin kan pattern drumnya sering ada yang balik lagi gitu. Kalau ini dia ngalur aja gitu, jadi tiap part beda pattern gitu. Oh jadi ya? Iya. Jawa muka. Pasut, euy. Goblok. Apa yang diharapkan setelah The Force Deadline ini rilis? Yang diharapin dari keluarnya album ini ya pasti ya dapat dinikmati oleh semua penikmat metalhead dunia gitu, bukan Indonesia doang. Semuanya bisa menikmati album ini dan kesan yang baik lah, atau Impact yang baik lah ya. impact yang baik. Pesan-pesan buat yang mendengarkan apa? Pesan-pesan buat yang mendengarkan album ini ya paling semoga dapat dinikmati dan dapat diterima materi baru dari Gutural Disease. Ya harapannya bisa produktif kembali dengan album-album yang selanjutnya, dan semoga semakin solid ke depannya, dan tetap support lokal musik, karena band-band lokal juga nggak kalah sama band-band luar gitu. Sekarang asli araredan band-band. Pokoknya mah ya tetap support aja gitu buat band-band yang baru, yang lama nggak adalah band kecil, band gede, pokoknya mah semua band sama aja gitu. Satu kata buat bertahan, main.
satu kata buat brutal mind. Brutal. Berapa lama waktu penggarapannya dibutuhkan saat ini? Kalau untuk penggarapan sih kita jedanya dari demo 2017 sekitar 4 tahunan lah, bisa rampung itu cukup memakan waktu sekitar 4 tahun. Kendala ya banyak sih ya, dari mulai aspek gear, soalnya kan banyak ganti-ganti gear yang cocoknya gimana, terus pemilihan peran senar juga kan untuk kebutuhan lagu. Lagu mana yang paling tinggi tingkat kesulitan? Kalau yang paling tinggi itu sebenarnya dari yang EP sih, soalnya kan yang EP dia tuningnya tuh di drop, kalau ini dia kembali ke standar C. Kita menyesuaikan ke speednya sama patternnya Pak. Konsep musik di album yang sekarang lebih condong kemana? Lebih ke style dan ke face? Kalau ke konsep kita lebih ke US death metal sama hero Pak. Jauh sih. Recording kedua. Apa ada? Band-band apa yang banyak menginspirasi terlahirnya The Forcing Deadline? Kalau untuk dari band-band yang mempengaruhi ya paling ya kembali lagi ke US sama Europe. Satu kata tentang Brutal Mind. Progresif. Sudah hari ketiga. Lulus. Tinggal berapa lagu lagi Pak? Tilu. Oh, ini udah beres Pak? Beres. Capek. Sedang prepare. Saya Billy, mungkin personel yang terbilang cukup baru di Cultural Disease, ngisi gitar juga. Oh join nih sama Cultural Disease, gimana ceritanya? Oh, gimana ya? Gak sengaja sih sebenarnya teh, tapi emang dari dulu suka musiknya Cultural Disease gitu, terus kenal sama orang-orang juga. Terus sekitar tahun lalu dihubungi sama Bintang gitu untuk persiapan album gitu, terus ditawarin, diajakin untuk membantu untuk posisi gitar gitu. Terus waktu itu ya udah tanpa pikir panjang sih, langsung belajar. Oke, kalau untuk dalam recordingnya sendiri kendalanya apa aja sih? Dari sisi teknis kali ya, mungkin karena kita juga orang-orangnya semua bekerja gitu, terus briefingan juga virtual, jadi kadang detailingnya tuh baru ketemunya pas di studio gitu. Jadi Panas. lumayan agak sedikit memakan waktu gitu untuk detailingnya. Break goringin. Kayak odol segala.
jerawat. Mustiki. Ngaruna ieu mah ya. Tah. Beda pasti kurikulum. Sidoarjo. Itu. Jadi di Sidoarjo teh rokok anu teh serayu. Kalau menurut Willy sendiri, apa yang paling ditonjolkan dalam album ini? Yang paling menonjol sisi agresivitasnya. Jadi di tiap lagu kita beneran memperhatikan flow-nya gitu. Tapi sisi agresivitas itu paling menonjol di tiap lagu. Kalau misalnya ditarik ke teknikalitasnya mungkin lebih lebih greget gitu, lebih pancing. Jadi di tiap lagu kita tuh selalu ada part yang ngejar in your face banget gitu. Terus Satu kata tentang bertamai. edan, Dan tapi ini lebih dari satu kata tuh, lebih edan, anjir. edan banget. Oke. Oh, ini lagi bersiap-siap untuk recording. Anjir. Udah beres berapa lagu, Pak? No, Oh, no. belum. Belum. Interview. Ngantuk. Capek ya? Rokok, Wah, rokis dulu. ngantuk rokok, terus Di sela-sela recording main game dulu ya kan? Main game Ya, dulu. Pak. Biar Biar nggak pusing. gak pusing. Saya pertama masuk Mutual Disease itu tahun 2020 bulan Oktober. Awalnya gimana? Awalnya itu diajakin sama drummernya, karena drummernya itu teman satu kampus. Katakan bahwa Mutual Disease katanya telah kehilangan setelah basisnya kan keluar itu. Nah, Iqbal itu ya, keluar. Nah, Adit awalnya itu drummernya minta ke saya minta basis katanya, minta basis, dan akhirnya nggak nemu, dan akhirnya diajakin untuk masuk, ya saya join. Diganggu ya masalahnya. Di sela-sela recording Anjing aing beuteung mah harus bisa-bisanya anjing. Goblok. menghirup udara segar dulu, oke? Bahaya. Anjing. Di bengkel orang baheula teh naon nya gini. Dan Tapi mesinnya Supra. Kuat kayak era. kirian gini. Angkut ninja itu pakai Supra anjing. Kiat-kiat persiapan recording. Persiapan recording yang sudah pasti, pertama kalau dari saya sendiri sih, karena saya sebenarnya untuk memegang bass itu kan belum terlalu lama, jadi harus menyesuaikan dari fret bass seperti apa, karena biasanya bermain gitar. Dan ya yang paling penting sih didengerin juga lagu-lagunya, materinya harus seperti apa, dan ya berlatih. Pesan-pesan buat yang mendengarkan. Oh, kalau pesan-pesan dari saya untuk yang mendengarkan, semoga bisa dinikmati lagunya dan bisa dibrutalkan otak kalian dengan lagu-lagu kami yang terbaru. Disuguhkan kesegaran barulah di waktu-waktu corona ini dengan lagu metal ya. Semoga bisa sembuh COVID ini dengan lagu metal. Amin. Satu kata tentang bertamai. Not bad. Break dulu. Yo guys, kembali lagi bersama kami
Tag ke 207 setelah hibernasi selama berapa tahun? Berapa menit terakhir? Kabulan. Puasa ngegoler. Puasa heula ngagoler. Perkenalkan, nama saya R. Audi Lesmana, biasa dipanggil Dio. Saya di posisi band sebagai vokalis. Untuk segi vokal, aspek apa saja yang ditonjolkan dalam album ini? Pada di album kali ini, saya menggunakan teknik gutural vokal dan ada sedikit whisperan. Terus growl juga, growl lebih identik ke growlnya. Seperti itu. Lagu apa yang paling sulit waktu di take vokal? Lagu paling sulit ketika take vokal apa ya? Disadvantage yang memang terasa diulang-ulang terus. Gas. Di growl Austurhook gitu. Ya. Jadi beda jeung IP. Benang tuh. Coba di play. Iya, notnya gini kan, West Java Central Legend. Pas asupna pas nungguan gitar 2 detik kayak West Java Central Legend. Mending lanjutnya yo nya. Bisi botak gara-gara perubahan dia. Asli euy. Yo. Kalau untuk soal lirik nih, inspirasinya tuh datang dari mana sih? Temanya apa? Soal lirik ya, yang tema album kali ini yang bertemakan The Forcing Deadline. Jadi terinspirasi untuk mengingatkan kepada teman-teman sekalian, khususnya kepada diri saya sendiri gitu, bahwasanya di dunia ini tidak kekal gitu. Kita akan mengalami terjadinya hari kiamat yang memang tidak pernah kita ketahui gitu. Jadi lebih mengingatkan kepada kita di akhir ya, di akhir dunia ini. Ceng. Untuk hal spesial yang menurut kamu paling ditonjolkan dalam album ini dari segi apapun, menurut kamu apa? Yang paling ditonjolkan dari album kali ini ya, lebih ke sisi mengingatkan kepada teman-teman sekalian bahwasanya ya kita tuh kalau di musik metal tuh ya nggak selamanya gelap, ada di kala kita ada di sisi putihnya, di sisi gelapnya. Yang terpenting yaitu kita harus tahu batasannya seperti itu, dan juga dalam sisi lainnya mungkin dari segi art juga kita berubah, lebih yang sekarang tuh lebih modern lah ya, lebih modern, yang beda dari album kita sebelumnya. Tapi kalau dari sisi musik, sebenarnya dari sisi musik itu saya pribadi serahkan ke bintang yang membuat, bintang itu gitaris saya, bintang itu yang memang membuat alur musiknya, dan itu menurut saya suatu hal yang berbeda ya, dan memang lebih spesial aja sih. Ya kenapa dibilang lebih spesial, karena menurut saya dari kita yang sebelumnya di 2015 yang lalu, di album kita kali ini tuh lebih modern, tapi brutal juga. Jadi lebih fresh lah, lebih fresh dan lebih ngejos. Yes. Kesan-pesan yang kamu alamin dalam pembuatan album ini apa itu? Kesan-pesan yang saya alami ya dalam pembuatan album kali ini tuh lebih bergairah,
lebih semangat karena memang saya sadari kita tuh molor terlalu lama ya. Kita terakhir di tahun 2015 dan sekarang udah tahun 2021, berarti kita udah 6 tahun yang lalu. Jadi pesan dan kesan saya pada pembuatan album kali ini itu lebih bergairah, bersemangat, dan membuat suatu hal yang baru dalam pembuatan album ini, mewarnai dari sisi musik dan juga ya ketika recording ya pasti saya sebagai vokalis merasakan suara yang hampir hilang, suara yang hampir hilang karena memang sejujurnya banyak ketika take vokal banyak lirik-lirik atau part-part yang terakhir saya ulang-ulang. Nah semakin sering diulang kan semakin saya harus mengeluarkan terus energi gitu ya, jadi hampir bukan hilang ya, serak ya, maksudnya ya udah gitu. Recording. Proses recording. Garing. Kudu ku cikopi euy, cikopi hideung. Aslina sia. Cering. Biasana mun geus kopi hideung teh langsung gleser, cenah ka dieu teh gleser. Album pertama sih ya. Album pertama sih karena memang album pertama kali ini kita menyuguhkan 10 lagu, beda dengan ketika EP hanya 4 lagu. Di album kali ini ada 10 lagu dan itu tuh diisi dalam 2 hari gitu. 2 hari kita dan saya mengisi 4 shift. Jadi hari Sabtu 2 shift, hari Minggu 2 shift itu dihajar secara langsung gitu. Jadi saya merasa mengeluarkan seluruh tenaga energi vokal yang saya miliki. Jadi memang ya itu pada akhirnya yang merasa kayak mulai hilang nih, tapi jangan sampai pecah ya, jangan sampai pegat kita suara ya, bahaya. Begitu. Satu kata buat brutal main. Satu kata buat brutal main ya. Brutality. Sir, welcome to the world. This is the fascinating life. Sip. Brutality.